judul pelajaran kita yaitu teks cerita fantasi. Yang akan kita bahas, pertama nanti ada pengertian, kemudian ada ciri-ciri, dan juga akan ada jenis-jenisnya. Pasti dalam benak kalian akan muncul pertanyaan, apa sih cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah sebuah cerita yang berbentuk khayalan atau imajinasi seorang penulis atau seorang pengarang. Nah, sekarang kita akan memasuki yang namanya ciri-ciri cerita fantasi. Adapun ciri-cirinya, pertama, ide ceritanya terbuka. Maksudnya begini, apa saja yang ada di dalam cerita tersebut itu merupakan khayalan penulis. Jadi dapat dituangkannya semua khayalan penulis tersebut ya. Ciri yang kedua, adanya keajaiban, keanehan, atau hal-hal misterius dalam isi cerita tersebut. Misalnya nih, ada sapu terbang, ada tongkat ajaib, atau hal-hal yang tidak pernah kita lihat di dunia nyata. Ciri yang ketiga, menembus ruang dan waktu. Maksudnya, tokoh-tokoh cerita tersebut dapat berpindah-pindah waktu atau zaman. Ciri yang keempat, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Nah, di dalam cerita fantasi, tokoh itu bisa diberi watak dan ciri yang unik loh. Contohnya begini. Contohnya, tokoh itu memiliki kepala manusia, badannya kuda. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Nah, jenisnya ini terbagi dua secara global ya, yaitu A, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. B, berdasarkan latar cerita. Nah, kalau berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, cerita fantasi ini terbagi dua juga, yaitu cerita fantasi total dan irisan. Kalau dia berdasarkan latar cerita, cerita fantasi terbagi juga dua, yaitu cerita fantasi latar sejaman dan lintas waktu. Kita akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis ini. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Nah, ini maksudnya adalah bahwa salah satu jenisnya itu cerita fantasi total. Artinya, cerita tersebut semuanya tidak ada di dalam dunia nyata. Contoh cerita fantasi total ada Frozen. Nah, di Frozen ini ada ceritanya mengenai gadis yang bisa mengeluarkan salju ya. Ada Nataga the Little Dragon, kemudian ada Thumbelina. Nah, kenapa tiga cerita ini tergolong fantasi total? Karena isi dalam cerita tersebut tidak ada di dunia nyata. Seperti Thumbelina, itu kan ceritanya gadis yang terlahir dari kelopak bunga. Nah, kan gak akan ada di dunia nyata seorang perempuan, gadis kecil yang bisa lahir dari kelopak bunga kan? Itulah alasannya mengapa ketiga cerita ini tergolong fantasi total. Selanjutnya, ada cerita fantasi irisan. Artinya, isi cerita fantasi tersebut dia fantasi, tetapi memasukkan unsur nama,
peristiwa yang ada di dalam dunia nyata. Contohnya, yang pertama ada Harry Potter, kedua Spider-Man, yang ketiga Transformers. Mengapa ketiga cerita ini tergolong cerita fantasi irisan? Karena walaupun ketiga cerita ini isinya fantasi, namun di ketiga cerita ini memasukkan unsur nama dan tempat yang ada di dalam dunia nyata. Nah, selanjutnya ada cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Ini ada terbagi dua ya. Yang pertama, latar sezaman. Artinya, cerita fantasi itu menggunakan latar di satu masa atau tidak adanya proses loncatan waktu yang dialami tokohnya. Contoh cerita fantasi latar sejaman. Pertama, Cinderella. Yang kedua, Marsha and the Bear. Yang ketiga, Rapunzel. Mengapa ini tergolong latar sejaman? Karena tidak ada proses mereka, tokoh-tokohnya itu pindah ke zaman yang berbeda. Misalnya, pada saat cerita itu di tahun 2000, tidak ada di cerita ini pindah ke tahun 80-an. Dia tetap di 2000. Seperti Cinderella, Rapunzel, Marsha, ini tetap di tahun yang sama, tetap di masa yang sama. Itulah alasannya mengapa ketiga contoh ini masuk ke cerita fantasi latar sejaman. Yang kedua, ada cerita fantasi berdasarkan latar lintas waktu. Artinya, cerita ini menggunakan latar waktu yang berbeda-beda atau memiliki loncatan waktu. Atau dengan kata lain, si tokoh itu bisa berada di dua waktu yang berbeda. Nah, itu maksudnya ya. Contoh pertama, ada Putri Tidur. Kedua, ada Narnia. Yang ketiga, ada Doraemon. Nah, ketiga cerita ini merupakan cerita fantasi yang menggunakan waktu yang berbeda-beda. Misal Doraemon, awalnya kan cerita itu mereka hidup di zaman modern. Tiba-tiba mereka bisa ceritanya ke zaman prasejarah. Nah, Putri Tidur dan Narnia juga mengalami perubahan zaman juga ya.